Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryadi Hadi, salah satu dosen pengampu mata kuliah manajemen persediaan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang konsep dasar sistem Kanban. Sebelum saya masuk ke dalam menjelaskan lebih detail. Nah, pada video yang pertama saya sudah memberikan beberapa penjelasan mengenai beberapa hal-hal penting tentang sistem Kanban ya. Nah, pada video berikut ini saya akan menampilkan suatu formula yang digunakan untuk menentukan berapa banyak Kanban atau kartu yang dibutuhkan dalam suatu proses produksi ya. Sebelum kita lanjut ke bagian lainnya ya, perlu saya sampaikan bahwa di dalam perusahaan industri manufaktur, perencana material itu merupakan orang yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan kartu-kartu ini ya. Jadi sekali lagi, perencana material bertanggung jawab menentukan berapa banyak Kanban yang dibutuhkan. Kemudian perencana juga menentukan ukuran-ukuran lot ya dari Kanban yang akan menarik material. Kemudian kadang-kadang perencana material akan mengeluarkan kartu Kanban tambahan guna meningkatkan tingkat produksi untuk parts, item atau bahan baku dalam proses tertentu ya. Sebaliknya, perencana material juga menarik keluar kartu Kanban dari sirkulasi guna mengurangi jadwal produksi. Jadi bisa saja perencana material menarik keluar kartu Kanbannya dari sirkulasi atau siklus yang pada video sebelumnya saya jelaskan. Apa gunanya? Untuk mengurangi jadwal produksi. Nah, perencana material bagaimanapun tidak dapat menentukan ukuran lot size tanpa ya. Jadi ada catatannya. Perencana material tidak dapat menentukan lot size atau lot ya tanpa memperhatikan kapasitas pabrik dan kontainer yang digunakan untuk mengangkut bahan baku dalam proses ya untuk keperluan perusahaan atau untuk keperluan proses selanjutnya. Nah, pada contoh ini yang Anda perhatikan di di slide ini ya. Pada slide ini sebuah contoh jika kapasitas angkut dari suatu item atau bahan baku dalam proses berada dalam kelipatan 10 ya. Kemudian perencana dapat memilih ukuran lot antara 30 daripada memilih ukuran lot 25. Jadi dalam hal ini perencana dapat mengkompensasikannya dengan cara mengeluarkan jumlah Kanban yang berbeda. Nah, banyaknya Kanban yang dikeluarkan untuk part tertentu biasanya dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut ya. Jadi formulanya adalah perlu memperhatikan permintaan harian berapa, kemudian lead time atau waktu tunggunya harus ada datanya ini, kemudian faktor pengamannya ya. Jadi faktor pengamannya juga harus diketahui ya. Ini faktor pengaman ada yang menggunakan 1 ya, ada yang menggunakan di bawah daripada 1 dan seterusnya.
Jadi faktor pengaman ini pengali ya, pengali dari permintaan harian dan waktu tunggu. Kemudian dibagi dengan ukuran lot. Misalnya ya, misalnya pada contoh ini ya, permintaan hariannya yaitu 55 ya. Di sini 2,75 ini ya, 2,75 ini diperoleh dari adanya permintaan harian ya, yaitu 55 unit per bulan dibagi dengan 20 hari produksi per bulan. Saya ulang, angka ini 2,75 ini diperoleh dari data pada kasus ini, yaitu permintaan harian yaitu 55 unit per bulannya dibagi dengan 20 hari kerja mendapatkan permintaan harian yaitu 2,75 unit. Kemudian pada kasus ini ada lead time ya, atau waktu tunggu selama 22 hari ya, 22 hari. Dan ukuran lot yang digunakan adalah 15 unit. Nah, ukuran lot ditetapkan 15 unit setelah misalnya memperhatikan kapasitas kotak atau box yang mengangkut item atau part tersebut ya. Misalnya bahwa hari produksi per bulan adalah 20 hari, kemudian dengan mengasumsikan bahwa proses belum stabil sehingga pada awalnya ditetapkan faktor pengaman sebesar 1,5 ya. Jadi hal itu berarti bahwa akan dikeluarkan kartu Kanban 50% lebih banyak daripada kebutuhan aktual, yang juga menunjukkan bahwa stok pengaman yang disediakan adalah 50%. Nah, berdasarkan informasi tersebut, maka dilakukanlah proses perkalian pada bagian atas dari formula ini ya, yaitu 2,75 kali 22 kali 1,5. Kemudian dibagi dengan ukuran lotnya yaitu 15, mendapatkan hasil 6,05. Nah, 6,05 ini merupakan jumlah kartu atau banyak kartu Kanban yang dibutuhkan untuk proses dengan permintaan harian 2,75 dan waktu lead time 22 serta faktor pengamannya yaitu 1,5. Jadi didapatkan atau diperoleh sebanyak 6 ya kalau dibulatkan ya. Jadi kartunya yang harus disiapkan pada kasus ini yaitu 6 kartu ya setelah dibulatkan. Baik, selanjutnya ya, perhitungan ini menunjukkan bahwa 6 kartu ini memiliki ukuran lot size yaitu 15 ya. Sekali lagi, 6 kartu ini menggambarkan bahwa setiap kartunya itu memiliki ukuran lot sebanyak 15 unit ya. Nah, dari 6 kartu Kanban ini, 4 kartu Kanban dibutuhkan untuk menjalankan proses dan 2 kartu tambahan sebagai pengaman yang disediakan sampai proses produksi telah menjadi stabil dan dapat diperkirakan dengan baik. Nah, apabila kemudian kita mengurangi stok pengaman sebesar 25% ya. Tadi asumsinya proses belum stabil jadi 50%. Nah, apabila
dikurangi faktor pengamannya dari 50% menjadi 25%, sehingga faktor pengamannya sebesar 1,25 ya. Hal ini berarti kita hanya membutuhkan 5 kartu Kanban saja, di mana 4 kartu Kanban untuk menjalankan proses produksi dan 1 Kanban untuk pengamanan. Nah, jika faktor pengaman telah menjadi 1,0 berarti kita telah mencapai kondisi ideal dari just in time. Nah, kalau faktor pengamannya 1,0 berarti tidak ada lagi stok pengaman, sehingga untuk kasus ini tidak cukup di atas cukup, maksud saya, maaf, di atas atau pada kasus ini ya, cukup menggunakan 4 kartu Kanban saja. Nah, berdasarkan kenyataan ini kita dapat menjadikan ukuran banyaknya kartu Kanban tambahan yang beredar atau berada dalam sirkulasi sebagai indikator perbaikan proses, di mana semakin sedikit kartu tambahan yang beredar atau berada dalam sirkulasi berarti proses semakin baik. Ya, jadi saya ulangi, jadi semakin berkurang kartu dari 6 menjadi 4 misalnya, hal ini berarti bahwa proses sirkulasi ya, proses sirkulasi dalam produksi ya suatu produk itu semakin baik ya, diharapkan seperti itu. Nah, jadi itu penjelasan saya mengenai formula banyaknya Kanban yang dibutuhkan jika menghadapi kasus seperti yang Anda lihat saat ini. Nah, mengenai penjelasan mengenai angka dari 2,75 dan seterusnya dapat Anda lihat pada penjelasan video ini ya. Kemudian saya ingin menjelaskan juga mengenai Kanban dan perbaikan terus-menerus atau Kanban and continuous improvement ya. Nah, proses yang saya sebutkan tadi, kartu Kanban semakin sedikit, maka proses sirkulasinya jika kartu Kanban berada dalam sirkulasi, berarti kalau kartu tambahannya sedikit, maka berarti prosesnya itu semakin baik ya. Nah, pada gambar ini memperlihatkan bagaimana perbaikan proses berdasarkan pengurangan kartu Kanban ya. Nah, jadi kalau Anda perhatikan ya, perencanaan produksi akan merencanakan bagaimana produksi akan berjalan ya. Kemudian akan dilanjutkan dengan melakukan pengendalian produksi agar sesuai dengan yang direncanakan. Nah, setelah melakukan pengendalian produksi, perusahaan atau manajer dan supervisor harus mengamati penyimpangan ya antara rencana dan aktual produksi. Jadi ini
harus diperhatikan sebagai bagian daripada pengendalian produksi. Jadi penyimpangan antara rencana dan aktual produksi ini harus terus-menerus dilakukan. Nah, jika terjadi kekurangan parts atau item, ya, sehingga proses produksi yang lainnya terhenti, maka terjadi penyimpangan di sini, ya, terjadi penyimpangan, ya. Maka harus dilakukan perbaikan, ya. Nah, jika terjadi kekurangan part sehingga lini produksi itu terhenti, ya, kalau tidak terjadi kekurangan part, ya, maka akan dilakukan, ya. Sebaliknya, jika terjadi kekurangan part atau item sehingga lini produksi terhenti, maka akan dilakukan analisis selanjutnya, mencari penyebab utama kenapa terjadi kekurangan part. Jadi saya ulang, jika setelah dilakukan pengamatan antara rencana dan aktual, ya, tidak terjadi kekurangan item yang berjalan dari proses A ke proses B dan proses C, tidak terjadi kekurangan, tidak terjadi masalah, maka dilakukan pengurangan jumlah kartu, ya. Nah, sedangkan kalau terjadi kekurangan item, misalnya ada 3 proses A, proses B, proses C, kemudian terjadi kekurangan di proses B, maka akan dilakukan analisis untuk mencari penyebabnya. Apakah penyebabnya karena cacat produksi, atau karena mesinnya rusak, atau mungkin pekerjanya kurang terampil, dan lain sebagainya, ya. Nah, ini perlu dilakukan dengan mungkin menggunakan Ishikawa model, ya, Ishikawa, untuk melihat kecacatannya dari mana atau penyebabnya dari mana. Bisa digunakan Ishikawa model, ya. Setelah dianalisa, kemudian akan dicari solusi dari masalah tersebut, ya. Nah, solusinya ini akan diteruskan ke perencanaan produksi. Jadi akan balik lagi ke perencanaan produksi. Manfaatnya apa? Agar proses berikutnya itu bisa berjalan lebih baik dan dapat mengurangi. Nah, dari sini juga kita bisa lihat, ketika dilakukan hal ini, maka perusahaan melaksanakan perbaikan secara terus-menerus, yaitu konsep dalam bahasa Jepangnya yaitu kaizen, ya. Nah, ini adalah proses kaizen di sini, yaitu melaksanakan perbaikan terus-menerus. Kalau bahasa Inggrisnya adalah continuous improvement. Seperti itu, ya. Sistem Kanban ini, adik-adik sekalian, ini sangat penting dalam lingkungan perusahaan manufaktur yang melakukan proses produksi secara terus-menerus, ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam lingkungan repetitif manufacturing atau manufaktur atau industri yang melakukan produksi secara terus-menerus, itu terjadi 2 sistem inventory, ya. Yang pertama adalah paralel, ya, dan yang kedua perpetual. Nah, inventory, ya, inventory pertama di sini yaitu inventory yang berjalan sejajar atau paralel. Hal ini terjadi di mana yang satu adalah inventory fisik aktual
dari item atau parts atau sub-assembly dan produk akhir yang disimpan dalam ruang penyimpanan, ya, dalam ruang penyimpanan yang disebut dengan stock rooms dan sepanjang proses manufacturing. Sedangkan perpetual, ya, atau catatan inventory yang disimpan dalam database komputer yang mengikuti jalur proses manufacturing. Nah, jadi data yang masuk kategori perpetual itu adalah catatan persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan akhir yang terdapat di database komputer perusahaan. Nah, data inventory dalam komputer ini merupakan data inventory yang seyogyanya menggambarkan keadaan inventory fisik aktual. Atau dengan kata lain, catatan data inventory harus sama dengan keadaan inventory fisik lainnya, ya. Nah, sistem Kanban memindahkan material atau parts dengan menggunakan sistem tarik, ya. Saya ulang lagi, sistem Kanban memindahkan material atau parts dengan menggunakan sistem tarik, tetapi tidak mengikuti jejak inventory dalam pusat kerja atau lokasi stok. Nah, Kanban ini merupakan tiket, ya, dia sebuah tiket atau alat yang sah untuk memindahkan atau memproduksi parts atau item atau barang dalam proses. Nah, kebanyakan sistem komputer tidak mampu mengikuti jejak transaksi Kanban, ya, yang berarti tidak ada jalan untuk mengaitkan Kanban dengan catatan inventory perpetual yang disimpan dalam database komputer. Nah, perusahaan dapat menghitung material yang ditransfer melalui Kanban dan memasukkan informasi ini ke dalam komputer. Tetapi hal ini akan menjadi sulit dikelola dan mudah menimbulkan kesalahan-kesalahan. Nah, masalah yang lain adalah bahwa Kanban produksi ini tidak dapat menelusuri tenaga kerja yang digunakan, ya. Jadi Kanban kekurangannya yang lain adalah tidak dapat menelusuri tenaga kerja yang digunakan, sehingga membutuhkan sistem paralel yang lain, ya. Kemudian masalah-masalah ini dapat diatasi dengan mengkombinasikan sistem repetitive manufacturing dengan sistem Kanban. Jadi itu alasannya, karena Kanban ini dengan sistem repetitive manufacturing itu saling melengkapi, ya, dengan kata lain seperti itu. Nah, sistem repetitif ini akan mampu mengikuti jejak dari transfer semua material dan nilai-nilai stok dalam database komputer. Selanjutnya, Kanban akan memantau pergerakan material di antara pusat-pusat kerja bila mana material itu dibutuhkan, ya. Nah, sistem repetitif juga dapat dibuat menunggu Kanban tiba pada proses sebelum, ya, atau proses sebelum mengeluarkan perintah untuk memproduksi item atau barang yang dalam proses, ya. Kemudian mekanisme kerja dalam hal ini cukup sederhana, yaitu pekerja yang bertugas pada lokasi stok akan mengeluarkan parts yang dibutuhkan melalui Kanban dan kemudian memasukkan transaksi kepada transaksi tersebut di komputer dengan suatu perintah yang berulang. Nah, penerapan sistem Kanban dalam lingkungan repetitive manufacturing itu ditunjukkan pada gambar ini, ya. Anda bisa perhatikan. Nah, pada gambar ini nampak bahwa proses menggunakan Kanban A, Kanban B dan C untuk menarik material dari lokasi stok, ya. Apabila suatu Kanban tiba pada lokasi stok, akan memperoleh item sesuai dengan yang diminta oleh jadwal repetitif
atau repetitive schedule. Kemudian sistem Kanban akan mengendalikan semua pergerakan material pada lantai produksi tanpa membutuhkan eksekusi dari transaksi repetitif. Ya. Nah, dalam susunan ini proses dipertimbangkan sebagai pabrik tunggal dengan satu lokasi, ya. Jadi ini lokasi dari pabrik tunggal tersebut, misalkan ya. Kemudian setelah produk mencapai proses akhir, ya, transaksi backflush akan mengurangkan, ya, parts dari lokasi ini, ya, dari lokasi proses manufacturing, ya. Jadi akan mengurangi work in process. Nah, setelah produk mencapai proses akhir, ya. Setelah produk mencapai proses akhir, transaksi backflush ini akan mengurangkan parts dari lokasi work in process. Nah, pergerakan Kanban pada lantai produksi bersifat transparan terhadap proses repetitif, ya. Nah, kombinasi Kanban dan repetitif ini akan menggunakan feature terbaik dari sistem Kanban dan sistem repetitif manufacturing untuk menggerakkan dan mengikuti jejak parts apabila parts atau item tersebut dikonsumsi atau digunakan. Nah, berdasarkan hal ini, maka disarankan agar implementasi sistem Kanban dimulai dari dalam pabrik, baru kemudian meluas ke pemasok eksternal. Jadi berdasarkan pengalaman awal dan pengetahuan yang diperoleh, diharapkan perencana material akan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan pemasok eksternal, ya. Jadi metode yang paling aman dalam implementasi sistem Kanban ini adalah memilih beberapa pusat kerja dan mendesain sistem Kanban untuk pusat-pusat kerja. Dalam hal ini harus didesain kartu Kanban beserta dengan prosedur operasionalnya tertulis yang harus diikuti oleh pusat-pusat kerja tersebut. Setelah prosedur-prosedur tertulis dibuat, perlu dilakukan pelatihan untuk menjelaskan prinsip-prinsip sistem Kanban dan juga untuk memperoleh umpan balik yang bermanfaat bagi perbaikan dari desain sistem Kanban tersebut. Nah, setelah itu barulah dipilih lokasi kotak surat atau mailboxes atau tempat penyimpanan Kanban atau staging area dan kontainer material. Nah, setelah sistem Kanban dan pelatihan diterapkan, perencana material dapat mengeluarkan Kanban ke proses kerja. Nah, penentuan banyaknya kartu Kanban yang dikeluarkan oleh perencana material harus mempertimbangkan status dari proses yang ada, hasil-hasilnya, dan catatan kualitas dari part atau item yang diproduksi. Kemudian, Departemen Material juga harus menetapkan prosedur untuk menelusuri atau mengikuti jejak material dan tenaga kerja pada database komputer. Ya. Nah, setelah sistem Kanban bekerja beberapa waktu, perlu dilakukan pertemuan untuk mengevaluasi efektivitas dari sistem Kanban tersebut serta kemungkinan perbaikan dengan cara mengurangi kartu Kanban dalam proses dengan jalan melakukan revisi terus-menerus dari faktor pengaman atau safety factor agar menuju ke kondisi ideal yaitu 1,0, ya. Jadi berdasarkan gambar ini sangat jelas bagi kita bahwa Kanban sangat berperan dalam proses produksi yang mana proses produksi tersebut memperlakukan
metode proses produksi terus menerus atau repetitive manufacturing. Jadi itu penjelasan yang saya bisa berikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk Anda. Jika ada pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya sudah sampaikan kurang jelas mau ditanyakan, silahkan masukkan pertanyaan Anda di kolom komentar pada video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.